Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Nia Aisyara dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu mengomentari cerita fantasi dari segi kebahasaan. Kemudian, peserta didik juga mampu merencanakan pengembangan teks cerita fantasi dari segi bahasa. Ini dia penjabarannya. Unsur kebahasaan yang pertama adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita yang ditulisnya, dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Secara umum, sudut pandang pengarang ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama. Si pengarang menggunakan tokohnya dengan kata aku. Nah, yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Tokohnya digambarkan dengan kata dia atau nama orang. Baiklah, sudut pandang orang pertama terbagi lagi atas dua ya. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Dalam sudut pandang ini, penulis menceritakan kisah aku atau dirinya sendiri sebagai tokoh utama. Dan yang paling sering muncul, sudut pandang aku adalah tokoh yang paling terkena problematika ketimbang tokoh lain. Baiklah, ini adalah contoh dari cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, di mana si pengarang adalah tokoh utama dari cerita ini dan si pengarang juga yang mengalami masalah atau problematika dalam cerita. Oke, jadi Ibu ulangi kembali, sudut pandang orang pertama pelaku utama berarti si pengarang berada di dalam cerita yang ditulisnya sebagai tokoh utama. Baiklah, sudut pandang orang pertama yang berikutnya adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Pada sudut pandang ini, penulis hanya mengamati seorang tokoh yang paling tersorot. Kata ganti yang digunakan dalam sudut pandang ini adalah aku atau saya. Kemudian disambung lagi dengan menceritakan sosok tokoh yang lain yang perannya sangat penting dalam cerita tersebut. Ini dia contoh dari sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Si pengarang di sini hanya sebagai pengamat yang menceritakan tokoh utama dalam cerita ini. Jadi si pengarang bukan tokoh utamanya ya. Si pengarang hanya menjadi pengamat atau pencerita. Namun si pengarang tetap berada di dalam cerita yang ditulisnya. Dalam cerita ini si pengarang menggunakan kata aku dan tokoh utamanya menggunakan kata dia, yaitu orang tua yang suka duduk sendiri di pinggir jalan. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga, si pengarang berada di luar cerita yang ditulisnya. Nah, sudut pandang orang ketiga juga ada dua jenis ya. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang orang ketiga serba tahu adalah sudut pandang yang penulis mengisahkan sosok seseorang dalam sebuah cerita dan pengarang tahu segalanya tentang orang tersebut. Nah, dalam hal ini penulis mengisahkan seluruhnya tentang dia, entah apa yang terjadi, apa yang dialaminya, perasaannya, firasat, dan segalanya. Penulis harus tahu segalanya tentang sosok tersebut dengan detail dan menarik. Baiklah, ini contoh dari sudut pandang orang ketiga serba tahu. Di sini tokoh utamanya adalah Henry yang si pengarang menggambarkan sosok Henry secara detail dan lengkap, yaitu mulai dari penggambaran fisik dan penggambaran pikiran si tokoh. Nah, yang terakhir sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Pada sudut pandang ini, penulis seperti tidak tahu apa-apa tentang tokoh. Kata ganti yang biasa digunakan juga menggunakan kata dia. Kita sebagai pembaca hanya tahu sekilas dari sosok utama ini. Hanya dengan panca indera yang diceritakan oleh penulis saja.
Jadi sosok tokoh utama ini dibuat misterius oleh pengarang cerita, seolah-olah pengarangnya sendiri juga tidak tahu bagaimana sih tokoh ini. Nah, ini dia contoh cerita yang menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Di sini tokoh utamanya adalah seorang guru. Si pengarang membuat pembaca bertanya-tanya siapa sebenarnya tokoh utamanya dan apa maksud dari tokoh utama tersebut. Jadi si pengarang tidak menuntaskan bagaimana seluk-beluk tokoh kepada pembaca. Itu dia penjelasan mengenai sudut pandang si pengarang. Nah, untuk unsur kebahasan yang berikutnya akan kita kupas dalam video selanjutnya ya. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.